Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah speaker, benda yang kayaknya biasa aja, bisa ngeluarin suara orkestra yang megah dan kompleks banget? Nah, yuk kita bakal bongkar rahasia di balik kotak ajaib yang kita nikmatin setiap hari ini. Pertanyaannya simpel kan? Gimana coba satu kotak bisa ngeluarin suara drum yang dalam di saat yang sama juga ngeluarin suara biola yang melengking tinggi? Jawabannya, itu yang bakal bikin kita kagum. Ayo kita cari tahu sama-sama. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari mesinnya dulu. Terus kita lihat gimana gerakan bisa jadi gelombang. Habis itu kita cari tahu cara ngatur nada sama volume, bedain desain buat bass dan treble, dan terakhir kita simpulkan semuanya. Siap? Ayo mulai. Oke, kita langsung masuk ke jantungnya. Semua keajaiban suara ini dimulainya dari sini, dari sebuah mesin atau motor yang ada di dalam speaker. Disinilah kerja keras pertama terjadi. Jadi komponen utamanya itu namanya voice coil atau kumparan suara. Anggap aja ini magnet super canggih yang bisa kita suruh-suruh. Beda sama magnet kulkas yang nempel terus, magnet ini bisa kita atur kekuatannya, kita bolak-balik kutub utara selatannya, atau bahkan kita matiin total. Kuncinya cuma satu, arus listrik. Kemampuan ngontrol inilah yang jadi game changer-nya. Nah, kumparan suara ini ditaruh dekat banget sama magnet permanen. Jadi pas kita kasih arus listrik positif, dia langsung didorong menjauh. Wush! Pas arusnya negatif, dia ditarik mendekat. Tarik! Karena sinyal musik itu isinya arus positif negatif yang ganti-ganti terus, hasilnya adalah gerakan maju mundur yang super cepat dan akurat. Disinilah keajaiban pertama terjadi. Listrik berubah jadi gerakan mekanis. Oke, kita udah berhasil menciptakan gerakan. Keren. Tapi, gimana caranya gerakan maju mundur ini bisa kita dengar sebagai suara? Nah, disinilah bagian selanjutnya berperan penting. Gerakan dari komparan suara tadi itu ternyata nyambung langsung ke kerucut speaker. Itu loh, bagian yang bentuknya kayak corong yang biasa kita lihat di depan. Nah, kerucut ini kerjanya persis kayak piston di mesin. Waktu dia maju, dia dorong udara di depannya. Waktu dia mundur, dia naik udara lagi. Coba deh bayangin, udara di depan speaker itu kayak barisan domino. Pas kerucutnya maju, dia dorong domino pertama. Terus domino itu dorong domino di sebelahnya, dan seterusnya, sampai ke telinga kita. Dorongan berantai ini menciptakan area udara yang padat dan renggang. Nah, gelombang tekanan inilah yang kita kenal sebagai gelombang suara. Jadi, kita udah bisa nih bikin gelombang. Tapi, gimana caranya gerakan yang sama bisa ngasilin suara drum yang jeduk dan suara seruling yang melengking? Kuncinya ada di cara kita ngontrol gerakan tadi. Gini deh biar gampang. Volume itu soal kekuatan. Seberapa kuat si kerucut nonjok udara. Makin kuat tonjokannya, makin keras suaranya. Kalau nada, itu soal kecepatan. Seberapa cepat kerucutnya getar maju mundur. Makin cepat getarannya, makin tinggi nadanya. Jadi dorongan kuat tapi lambat, hasilnya suara bass yang nendang. Dorongan pelan tapi super cepat, hasilnya suara desingan yang tinggi. Tapi musik itu lebih rumit kan? Waktu sebuah gitar mainin satu nada aja, itu sebenarnya bukan cuma satu getaran tunggal. Bayangin aja kayak sandwich frekuensi. Ada frekuensi utamanya, itu kayak rotinya. Terus ada lapisan-lapisan frekuensi lain yang lebih kecil, itu kayak isiannya. Nah, kombinasi unik inilah yang kita sebut timbre atau warna suara. Yang bikin kita bisa bedain, oh ini suara gitar, dan oh yang ini piano, walaupun nadanya sama persis. Emang sih, satu speaker kecil kayak di earphone itu bisa ngurusin semua frekuensi. Tapi kalau kita ngomongin sistem audio yang beneran bagus, kita butuh speaker-speaker spesialis. Dan desainnya pun beda jauh. Buat suara bass yang gerakannya lambat dan butuh mindahin banyak udara, kita pakai speaker gede namanya woofer. Nah, sebaliknya, buat nada tinggi yang getarannya super cepet, kita pakai speaker kecil dan ringan yang namanya tweeter. Dia harus lincah biar bisa getar ribuan kali per detik. Beda tugas, ya beda alatnya. Oke, sekarang waktunya kita rangkai semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Intinya, speaker itu adalah seorang penerjemah yang luar biasa jenius. Alurnya begini. Sinyal listrik itu cetak birunya. Kumparan suara kemudian nerjemahin cetak biru itu jadi gerakan fisik. Terus, kerucut speaker ngubah gerakan fisik itu jadi gelombang tekanan di udara. Dan akhirnya, telinga kita yang nangkep gelombang itu dan ngirim sinyal ke otak kita. Dari listrik yang nggak kelihatan, jadi suara yang bisa kita rasakan. Jadi, pada dasarnya, apa sih arti mendengar? Ini konsep yang keren banget. Mendengar itu cuma otak kita yang mendeteksi sebuah gerakan. Gerakan super kecil dari gendang telinga kita yang didorong dan ditarik sama gelombang tekanan udara tadi. Sesederhana itu. Dan sebagai penutup, ingat ini ya,
Suara itu bukan kayak garis gelombang 2 dimensi yang sering kita lihat di gambar. Coba bayangin suara itu kayak gelembung tekanan 3 dimensi yang ngembang ke segala arah dari speaker, menyebar, dan ngisi seluruh ruangan tempat kita berada. Itulah keajaiban sesungguhnya yang terjadi setiap kali kita menekan tombol play.